Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang sequence diagram. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Mawar Mustika Ladevi, yang kedua Nova Atika Utami, yang ketiga Dwika Anggraini, yang keempat Emil Lumban Tobing, dan yang kelima Muhammad Syafredi, dan yang keenam saya sendiri, Widya Ardianti. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan sequence diagram, yaitu yang pertama konsep sequence diagram. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Dan untuk sequence diagram sendiri, sequence diagram ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan form. Ini biasanya berupa message atau pesan yang digambarkan terhadap waktu. Dan untuk sequence diagram ini terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal dan objek-objek yang terkait. Dan biasanya sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Biasanya ini diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, dan untuk proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang akan dihasilkan. Nah, jadi diagram ini biasanya ada secara khususnya berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case tersebut. Nah, sequence diagram ini mempunyai tujuan juga, tapi untuk tujuan sequence diagram akan dibahas oleh teman saya. Lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Tujuan sequence diagram. 1. Digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurut. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mendefinisikan utama kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Nah, di sini tujuan sequence diagram itu mirip dengan activity diagram. Yang pertama, menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas. Yang kedua, lebih detail dalam menggambarkan aliran data, termasuk data atau behavior yang dikirimkan atau diterima. Yang ketiga, namun kurangnya mampu menjelaskan detail dari sebuah algoritma. Nah, selanjutnya ini ialah komponen sequence diagram. Yang pertama itu aktor, yang kedua interface, yang ketiga proses pembaca, yang keempat nama tabel, yang kelima div line. Nah, di sini ada beberapa simbol dari sequence diagram. Yang pertama itu adalah simbol an actor, yang mana itu menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Nah, untuk yang simbol yang kedua, entity class, yang mana simbol ini itu menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, simbol ketiga itu ada boundary class, yang mana menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Yang keempat itu ada simbol control class, yang mana menggambarkan penghubungan antara boundary dengan tabel. Nah, yang kelima ini ada yang namanya simbol a focus of control and a lifeline, yang menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah pesan. Nah, yang kelima ini adalah simbol pesan, yang mana menggambarkan pengiriman pesan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang berjudul besar sequence diagram. Dan di sini juga ada partisipasi
yaitu objek atau entitas yang bertindak dalam sequence diagram. Dan yang kedua, di sini juga ada message, yaitu komunikasi antar objek partisipan. Dan yang ketiga itu terdapat dua tipe garis, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal itu yaitu waktu di mana maju berdasarkan waktu juga. Dan horizontal yaitu objek yang mana yang berisi tentang nama, objek atau kelas, yaitu nama bersifat optimal. Yang kedua, box berupa objek diberikan tanda garis bawah. Dan yang ketiga itu objek yang tidak bernama tersebut anonymous object. Dan yang terakhir yaitu box berupa aktor dapat juga digambar dengan stick figure. Dan di sini juga ada daftar-daftar istilahnya itu, yaitu yang pertama itu partisipan, yaitu objek yang dengan sebuah urutan proses. Dan yang kedua, Lifailin, yaitu menggambarkan daur hidup sebuah proyek. Dan yang ketiga, Exhibition, yaitu dibagi dua, suatu titik waktu di mana sebuah objek dimulai berpartisipasi dalam sebuah sequence. Dan yang keduanya itu ditandai dengan sebuah bar, yaitu lanjutnya ada namanya time. Time itu dibagi dua dengan elemen penting dalam sequence diagram, ya. Konteksnya adalah urutan dan bukan durasi. Dan yang terakhir, return. Return itu suatu hasil kembalian sebuah operasi. Operasi mengembalikan hasil, lalu tapi boleh tidak ditulis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Sapredi. Saya akan melanjutkan dari tugas atau sebagai lanjutan dari teman saya, yaitu tentang contoh sekuensi diagram. 1. Contoh sekuensi diagram perpustakaan. Di dalam hal apapun, perpustakaan adalah objek yang paling mudah untuk digunakan sebagai contoh, sebab memiliki model bisnis yang tidak terlalu rumit. Perhatikan pada gambar berikut, di mana terdapat dua objek, yaitu petugas dan daftar anggota sebagai objek. Pendaftaran. Petugas memasukkan data yang telah dimasukkan ke dalam anggota. Secara sistem akan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh petugas ke database. Sama halnya dengan diagram sebelumnya. Pada diagram ini, petugas dan pinjam berposisi sebagai objek. Ketika seorang siswa meminjam buku tertentu, maka petugas akan menginput data terlebih dahulu ke dalam sistem, akan menyiapkan ke dalam database. Presentasi dari teman saya tadi. Nah, di sini ada pengembalian. Jadi, hal-hal apa aja sih yang perlu kita lakukan dalam meminjam buku, lalu kita akan mengembalikan buku. Jadi semua itu ada prosesnya ya. Baiklah, ini prosesnya akan saya jelaskan. Pertama-tama kita harus memasukkan data buku. Jadi data buku itu harus kita input ke dalam komputer, atau kita tinggal bilang ke petugasnya, lalu akan diinput oleh petugasnya. Jadi datanya itu yang harus kita input ialah judul dari buku tersebut. Jika kalian sudah menginputnya, lalu akan diproses segera oleh sistem. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data siswa. Jadi kita tinggal memilih nama kita, kelas kita.
lalu akan menampilkan tanggal peminjaman itu dari tanggal berapa. Jadi misalnya data peminjaman itu dari tanggal 15, itu akan diteruskan ke seminggu kemudian. Jadi jika telat dari seminggu kemudian, maka akan dikenakan denda. Jadi square diagram pengembalian buku hampir mirip dengan peminjaman, di mana siswa mengembalikan buku kepada petugas. Selanjutnya petugas akan memasukkan ID buku. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, siswa akan terkena denda. Nah, jadi kalian di sini bisa lihat ya di slide berikutnya hubungan kelas diagram dan square C diagram. Jadi ini contoh pembatalan ordernya. Kalian di sini sebagai user atau konsumennya. Kalian bisa melakukan pembatalan ini lewat manual ataupun kalian bisa memasukkan data kalian sendiri. Tapi biasanya kita melakukan itu tersebut, kita tinggal bilang ke petugas saja, "Pak, saya ingin cancel dong buku ini, saya kurang tertarik." Jadi kita tinggal bilang ke petugas bahwasannya kita ingin meng-cancel, lalu petugas akan memasukkan cancel kita ini ke dalam sistem, lalu akan otomatis di-cancel. Nah, di slide selanjutnya kalian bisa lihat di situs studi kasusnya. Create new block akun. Jadi di situ kalian bisa lihat ya contohnya. Jadi di sini ada main flow, step, lalu action. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai CMS Create New Block Account. Sequence berfokus pada partisipan dan pesan yang terlibat dalam use case. 2. Harus terjadi interaksi antara aktor eksternal dan sistem Anda. Karena itu adalah tingkat di mana langkah-langkah deskripsi use case ditulis. Aktor maksudnya di sini peran pengguna, biasanya individu atau sistem eksternal lainnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, modeling sebelum coding. 1. Diagram sequence hampir sangat dekat dengan tingkat kode. 2. Diagram sequence yang baik adalah masih sedikit di atas level kode sebenarnya. 3. Diagram sequence adalah bahasa netral. Maksudnya bisa diimplementasikan ke semua bahasa. 4. Non-coders dapat melakukan diagram sequence. 5. Lebih mudah untuk melakukan diagram sequence sebagai sebuah tim. 6. Dapat digunakan untuk pengujian dan atau UX wireframing. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai konsep diagram sequence beserta studi kasusnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Buat teman-teman yang mungkin kurang mengerti atau kurang paham dari penjelasan kami tadi, kami persilakan untuk bertanya. Kami akhiri presentasi kami. Selamat siang dan terima kasih.